Kisah perjalanan hidup, lika-liku kehidupan, kesaksian dari tiap-tiap insan tersaji di sini. El Shaddai Podcast. 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 Hai Canda. Halo Kak Jericho. Oke, sehat hari ini puji Tuhan. Puji Tuhan sehat. Oke, Canda, langsung aja kenalin nama kamu, terus kegiatannya kamu, tinggal di mana. Boleh langsung aja kenalin ke keluarga El Shaddai. Oke, shalom keluarga El Shaddai. Perkenalkan, namaku Canda Kristiastika Sari. Biasa dipanggil Canda. Aku tinggal di Mojosongo, Solo sini. Aku sekarang kelas 11 di SMA Negeri 3 Surakarta. Oke. Aku umur 17 tahun. Kesibukanku sekarang menyibukkan diri. Oh, menyibukkan Iya. diri ya. Salah satunya dengan jadi narasumber ya di Iya. podcast hari ini. Oh, masih 17 tahun. Iya, Ya, 17. adik kelas aku lah. Iya. Oke, Canda. Iya. Jadi Canda ini masih kelas berapa tadi? 11 ya. 11, ya. Jadi kelas 2 SMA. Gimana sekolahnya? PJJ, PTM atau? Untuk sekarang belum pasti, kadang PJJ, kadang PTM, tergantung informasi dari sekolah yang kadang-kadang mendadak ya. Iya, kadang-kadang mendadak ya. Iya. Kadang-kadang pernah nggak sih ya? Kadang-kadang pas kita berangkat sekolah tiba-tiba harus PJJ gitu. Oh enggak. Nggak pernah ya? Paling enggak malamnya itu baru dikabarin kalau besok PJJ atau PTM gitu sih. Oh gitu ya. Nah, Iya. gimana nih selama ini nyikapin itu semuanya? Aduh, kalau aku sih coba menyiapkan diri ya. Jadi kalau ada tugas hari itu aku coba ngerjain hari itu juga. Jadi kalau besok ada pengumuman tiba-tiba PTM atau PJJ udah siap duluan. Oh gitu. Jadi nggak keburu-buru untuk ngerjain tugas sekolah. Oke, jadi Canda ini berarti lulus SMP ke SMA-nya 2021, 20. 2020. Oh, berarti memang benar-benar angkatan pandemi Iya, ini ya. sebenarnya. Tapi udah pernah ke sekolah dong. Pernah, kemarin sempat PTM sih beberapa kali. Tapi ini PJJ lagi karena kelas 12 kan baru ujian. Oh, jadi difokusin sama kakak-kakak kelas ya, kelas 12 ya. Oke. Nah, selain sekolah ini udah pelayanan juga nih. Udah, Ya betul. dong. Bisa dong ceritain dong. Oke, aku pelayanan di youth sekarang, aku sebagai singer youth dan pemain biola juga di youth. Oh, main biola. Yes. Siap. Ya, Gitu. Udah berapa lama sih pelayanan di youth? kalau di youth sih aku mulainya dari waktu dulu belum jadi youth, belum gabung ya, jadi waktu masih sendiri-sendiri. Aku Oke. mulai dari kelas 6. Oh, dari tim Itu 6. 2000 berapa ya? 2019 ya. 2000. Oke. 2018 kalau nggak salah. Oh iya, 18 ke 19 ya. Yes. Terus gara-gara ya harus diizinkan untuk pandemi terjadi, sempat nggak ada ibadah itu kan? Iya, benar. Terus digabungin lagi 2019. Iya. Ya, 2020 2019. awal ya. Oke, 2020 awal. Nah, pelayanan singer, Ya. seorang violis ya nggak sih? Violis ya. Violis. Enggak, sekalian tuh nyanyi sama main biola gitu. Coba contohin dulu. Gak bisa dong, Kak. Kagak bisa dong. Nah, Bisa. awal mula pelayanan nih gimana? Bisa diceritain nggak? Awal. Oh, ini. Aku dulu awalnya nggak sempat kepikiran untuk pelayanan sih. Aku justru ikut pelayanan ini karena ada yang nanyain aku gereja mana gitu kan. Aku bilang aku keluarga Allah gitu kan. Terus orang ini tanya, kamu pelayanan apa? Karena keluarga Allah ini kan terkenalnya punya pelayanan yang banyak cabang gitu loh. Jadi Amin. kalau bisa nyanyi kamu jadi singer, Oke. jadi kamu bisa musik kamu jadi pemain musik gitu Oke. kan. Kalau kamu nggak bisa nyanyi dan main musik, setidaknya kamu bisa jadi Siaran kasir. aja, siaran. Oh, gitu. Terus Tuh, terus justru dari pertanyaan itu aku jadi mikir, ya benar juga sih, maksudnya keluarga Allah ini menyediakan banyak pelayanan, kenapa kok aku nggak menimbrung, nggak masuk di pelayanan satupun gitu kan. Dari situ aku mulai masuk di 6 dulu, mulai biola, tapi justru dari biola itu aku ditarik untuk jadi singer sampai sekarang. Oh gitu, jadi awal mulanya di teens jam 6 sore pagi ya, jam 6 pagi itu awalnya violis ya, jadi ya main biola. Terus akhirnya ternyata suara biolanya gak kalah sama suara orangnya ya. Iya, mungkin ya. Jadi singer terus kan. Nah terus udah baptis dong berarti? Udah. Kapan tuh kira-kira tahun berapa? 2020, tanggal 25 Desember, masih ingat. 25 Desember 2020 ya. Yes. Oh oke. Nah terus pelayanan sampai sekarang ada cerita unik apa sih yang lebih dalam atau yang pengen malam ini ada bagiin bagi Jericho sama keluarga Jericho? Oh, jadi puji Tuhan, aku kan lahir dari keluarga Kristen ya, di mana orang tua aku juga orang Kristen. Tapi justru keluarga Kristen ini satu sisi menjadi sebuah privilege buat aku. Siap. Tapi sisi lain adalah sebuah tantangan buat aku. Oke. Karena kan nggak mungkin aku keluarga Kristen, tapi aku
menggunakan Kristenan itu cuma sebagai kata-kata atau pengetahuan aja tanpa melakukan di kegiatan sehari-hari gitu Oke, kan. siap. Jadi di malam ini aku mau cerita tentang bagaimana Tuhan mengubah persepsiku, dimana yang dulunya aku membatasi diri saat menghadapi situasi yang sebenarnya itu di luar kemampuanku. Jadi kalau aku menghadapi situasi yang itu bukan aku banget, aku memilih untuk menolak dan menghindarinya gitu. Oh ya. Yes, gitu. Tapi sekarang aku punya persepsi dimana kalau aku nggak mampu, aku punya Tuhan yang mampu kok. Oke, siap. Jadi dulu kayak lari aja ya. Iya. Nggak ada ini nggak aku banget deh. Ya kan? benar. Aku lari. Tapi ternyata sejauh apapun kita lari, Iya. kalau emang Tuhan maunya kamu menghadapi ini, Iya. kalau Tuhan pengennya kita menghadapin ini, hadapin aja. Yes, benar. Kan? Cuma setelah bener-bener menerima dan memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, Canda secara serius, waduh, Terus, perbedaan itu terjadi. ya. So you will take everything in front of you. Di depannya Canda, apapun itu, aku percaya ada Yesus, Tuhan pasti bantu. Ya. Nah, salah satunya ini nih, biola nih, menarik nih. Boleh dong ceritain. Oke, jadi aku kan ikut sebuah orkestra di Solo, di mana 2019 Tuhan izinin untuk ikut salah satu festival di Jakarta tingkat Asia Tenggara. Oke. Ya, di situ biasalah kan biasa kalau dari daerah yang kecil dengan anggota peserta yang dari SD kan pasti dipandang sebelah mata. Wait, dipandang. dari SD? Yes. Jadi itu waktu Canda masih SD? Jadi punya aku ini pesertanya SD sampai SMA, sedangkan Oke. dari peserta lain itu kuliah dan Oh udah banyak iya, pengalaman lah ya di iya, sana. iya, dipandang sebelah Ya, mata. benar, dipandang sebelah mata. Di situ aku takut, aku udah pesimis banget dan Oke. pasti nggak menang lah ya. Kalau ibaratnya tuh gini, aku menghadapi goliat gitu Oke, kan. siap. Dan malamnya aku berdoa sama Tuhan, aku bingung aku harus gimana kan, karena lawan-lawanku gini semua. Terus Tuhan ingetin tentang kisahnya Daud dan Goliat, dimana mungkin Goliat emang besar, emang dipandang wah sama orang sekitar, dipandang mampu, tapi Tuhan nggak ada di pihak mereka. Tuhan ada di pihak Daud, dimana mungkin Daud dipandang sebelah mata, dipandang kecil, dipandang nggak mampu. Ini buktinya Tuhan memampukan Daud. Oke. Terus pada akhirnya puji Tuhan izinin kita menang di lomba itu, dapat best performance dari tahun 2019, di mana sertifikat itu bisa aku gunain untuk masuk SMA. Tapi kesalahanku adalah aku terlalu mengandalkan sertifikat ini sampai lupa kalau harusnya Tuhan yang aku andalkan kan ya kalau menghadapi segala Ini situasi. jadi dapat nih penghargaan lah ya, Asia Tenggara men, ya kan bisa nih ya buat daftar sekolah, buat mungkin istilahnya jalur prestasi dalam tanda kutip gitu ya. Tapi ternyata karena aku terlalu mengandalkan sertifikat ini, Tuhan izinkan aku untuk ditolak. Jadi sertifikat sama sekali nggak bisa digunain. Padahal awal-awal PPDB itu nggak ada konfirmasi sama sekali dari sekolah. Jadi kan dalam arti sertifikatku ini akan bisa digunakan untuk menambah nilai. Ternyata H-2 sebelum penutupan PPDB, Tuhan izinin aku dipanggil di sekolah untuk dikonfirmasi bahwa sertifikatku sama sekali nggak bisa digunain. PPDB apa sih? Penerimaan Peserta didik baru. Oh ya, saya sudah tidak sekolah. Oh, gitu. Terus gimana tadi? Ya, terus karena itu udah H-2 H-2 ya, karena kan PPDB mau ditutup, mau nggak mau aku harus putar otak untuk pindah sekolah lain, harus sekolah di mana, harus pilih jalur yang mana gitu kan ada jalur prestasi, ada zonasi gitu kan. Iya. Terus orang tua aku udah nyuruh dan ngotot banget aku untuk pindah di SMA lain. Cuman waktu itu aku nggak ambil keputusan itu dan aku memilih untuk datang sama Tuhan. Siap. Aku marah, aku kayak ya gitulah, kayak Tuhan kenapa sih kok Tuhan izinin terjadi, padahal kan aku udah berharap banget nih, aku udah yakin banget aku bisa masuk di SMA 3 gitu kan. Tapi karena hal itu aku jadi sadar kalau ternyata aku yang salah, aku yang terlalu mengandalkan sertifikatku dan lupa kalau aku punya Tuhan yang pasti memampukan kan. Tapi karena aku datang sama Tuhan, akhirnya Tuhan bikin sebuah mujizat di mana aku pada akhirnya bisa masuk di SMA 3 tapi dengan kriteria bukan internasional tapi nasional, tapi setidaknya bisalah masuk sana. Oke. Tapi karena hal itu juga aku jadi sadar kalau
kalau aku mau menghadapi segala situasi itu aku nggak bisa jalan sendiri, aku nggak bisa ngandelin apa yang aku punya. Tapi kalau aku datang sama Tuhan udah pasti buka jalan. Walaupun ujungnya sama-sama masuk SMA 3, tapi andaikan aku waktu itu langsung diizinin masuk, kayaknya aku nggak akan punya pemikiran kalau semua itu atas kebaikan Tuhan gitu. Oke, jadi emang bener-bener ya itu sih, itu sering kalinya ketika kita sudah ngerasa bahwa kita di atas awan ya. Aku menang dapat sertifikat Asia Tenggara men, ya kan di Jakarta kan waktu itu kan. Ini bisa nih buat daftar ini, tambah nilai dan segala macam. But when God says no, ya no. Kalau Tuhan membuka pintu, tidak ada yang sanggup menutupnya. Sebaliknya, kalau Tuhan sudah menutup pintu, nggak ada satupun yang bisa membukanya gitu. Harus Tuhan sendiri. Makanya tanda habis itu ada turning point-nya bahwa wah ini enggak sih, aku kayak enggak dengan sertifikat ini, bukan karena kuat gagahku, bukan karena keren-kerenku, tapi semua karena kasih karunia Tuhan aja. Terus waktu itu gimana sih perasaannya? Bersyukur banget sampai sekarang pun aku kalau kan aku juga ikut rockris gitu kan di SMA. Aku bersyukur karena apapun yang aku jalanin sekarang, aku ngerasa kayak ya ampun puji Tuhan, dan waktu itu ngizinin aku untuk ada di sini bukan karena aku mampu tapi karena Tuhan memampukan gitu. Ya gitu sih. Dan karena kejadian itu si Tuhan di awal tahun kemarin tiba-tiba leader youth telepon aku untuk bawain sebuah kesaksian, dan puji Tuhan karena kejadian itu aku bisa bawain itu menjadi berkat buat jemaat youth yang lainnya. Oke, jadi Impactors sudah diberkati. Kali ini Jericho dan keluarga El Shaddai juga semakin diberkati ya. Karena kita jangan cuma ambil berkatnya toh, kita juga harus jadi berkat ya. Terus sekarang berarti udah ya masih pelayanan, maksudnya masih pelayanan di youth, terus udah jadi KKS gitu. Puji Tuhan. Tetap join kelompok sel juga lah ya. Oke, nah setelah ngalamin itu apa nih kira-kira yang semakin ngerubah atau membuat Canda semakin mantap nih melayani pekerjaan Tuhan? Apa nih selain bahwa oh ya ternyata bukan pot gagahku ya? Apa? Ini sih setiap kejadian dalam hidupku, apapun yang di depanku, aku merasa kayak Tuhan selalu bawa aku ke hal-hal yang menurutku sendiri itu mustahil dan bukan aku banget. Jadi kayak misal suruh ngomong ini pun, podcast ini pun ya. Jadi aku gak boleh ngomong, ini bukan aku banget karena aku bukan siapa orang ini? yang pintar. Ini Jericho sama siapa ini? Aku bukan orang yang pintar ngomong, banyak topik gitu, aku bukan aku banget lah. Tapi kalau Tuhan yang nyuruh, aku yakin pasti Tuhan yang melengkapi. Kalau Tuhan yang utus, pasti Tuhan yang urus kan ya. Wah, siap. Kalau Tuhan, kalau sudah ada tuntutan, pasti ada tuntunan. Kan? Oke, nah, ya for your information juga nih keluarga Shaddai, Jericho sama Canda ini cukup apa ya? Ya kita baru kenal gara-gara podcast. Dan harus beberapa kali dulu janjian, terus akhirnya Canda sempat join observe dulu ya di apa namanya podcast ini ya kan, liatin gimana yang siaran seperti apa, terus sempat lihat teman-teman yang di YouTube juga ya yang udah tayang di YouTube-nya. Makanya keluarga Shaddai, kamu kalau punya apa kerinduan ya untuk menjadi berkat ya, terkhususnya nih buat kamu yang merasa berjiwa muda kayak kami berdua, langsung aja join nih ya di El Shaddai Podcast nih. Nah, terus apa yang Canda rindu untuk raih lagi bersama dengan Tuhan di hari-hari ini? Apa ya? Aku cuman berserah sih sama Tuhan. Jadi kayak misal Tuhan kasih aku apa yang di depan, aku percaya kalau itu Tuhan yang mau. Maksudnya kalau Tuhan maunya aku, ya monggo gitu. Jadi aku nggak minta Tuhan aku pengen ABCD enggak, tapi kayak aku berserah aja Tuhan mau aku di mana, monggo pakai aku gitu. Aku nggak cabut cabut lagi Tuhan, nggak lari lagi Tuhan. Benar. Sebenarnya yang Jericho dapat tadi juga ya Canda ya, sebenarnya larinya juga bukan lari yang ngejauh, tapi larinya sampai level Asia Tenggara ya. Tapi Tuhan ingetin satu hal bahwa sekali lagi bukan kuat gagah kita nih keluarga El Shaddai, bukan keren-kerennya Canda, bukan keren-kerennya Jericho, bukan keren-kerennya keluarga El Shaddai, tapi semata-mata karena kasih karunia. Ya, dan kita juga harus siap dengan apapun yang Tuhan perintahkan, apapun yang Tuhan kasih, bahkan apapun yang Tuhan ambil dari kita. Mungkin kita sempat dong bingung, Tuhan aku dikasih sertifikat, tapi kok Tuhan nggak ngasih aku sekolah yang aku inginkan sih? Padahal sebenarnya ujung-ujungnya dapat juga dong. Sama. Sekolahnya dapat juga dong. Bahwa kadang emang bahkan bangsa Israel diizinkan untuk muter-muter terus ya di padang gurun selama 40 tahun ya.
Tapi ini Canda nunggunya cuma Hamin 2, berarti cuma 2 hari ya. Iya. Muter-muter di padang gurun, tanda kutipnya cuma 2 hari. Yes. Kalau kita nurut sama Tuhan, kalau kita mengerti apa yang Tuhan mau, so ya let it go, let it flow semuanya. Jalan-jalan sama Tuhan itu keren lah. Dan kalau keluarga sini atau Canda ingat juga bahwa sempat ada waktu itu kayak semacam cerita ya, ilustrasi ya, bahwa ketika di pantai ada 4 langkah ya kan. Ternyata itu langkahnya Tuhan sama langkahku. Tapi semakin hari semakin jauh, semakin lama kita melangkah, kok cuma 2 langkah nih, cuma sepasang langkah, maksudnya cuma 2 kaki. Aduh, ini jangan-jangan Tuhan yang ninggalin aku nih. Padahal ternyata enggak. Waktu itu ternyata Tuhanlah yang menggendong kita. Wah, Ya kan? ya, Wah, ini berarti Canda baru denger ya? Ya. Enggak. Ngerti sih. Yes. Excited lagi Yes, aja lah ya. Bener bahwa ya itu tadi, kita ngerasa bahwa apa yang udah kita kerjain, apa yang udah kita lakukan itu kan udah maksimal. Tapi kayak belum. Ya kadang menunggu ya, diam, tenang, sabar, bertahan dan menunggu. Itu juga salah satu bentuk proses mujizat atau pekerjaan yang bakal Tuhan lakuin sama kita ya Canda ya. Itu ya dengan catatan kita udah ngelakuin semua yang kita bisa, dengan catatan kita sudah percaya dan berserah sama Tuhan. Oke nih, semakin mantap lagi ya. Bersandar sama Tuhan, semakin mantap lagi ngikut apa yang jadi maunya Tuhan. So what are you going to share to us tonight? Oke, keluarga Syadai, dari kesaksian hari ini aku ingin membagikan 2 pesan. Yang pertama adalah jangan pernah capek, jangan pernah lelah untuk percaya dan berserah sama Tuhan. Karena Tuhan pun nggak pernah janji kalau langit akan selalu biru, jalan akan selalu rata. Tapi Tuhan berjanji, Tuhan bakal kasih kekuatan, kasih penyertaan yang nggak terbatas. Yang kedua adalah jangan pernah batasin dirimu dengan apa yang orang lain bahkan dirimu katakan. Karena justru saat kamu anggap sesuatu itu mustahil, Tuhan suka, karena itu akan membuat nama Tuhan dimuliakan ya. Dan justru jadi sadar kalau Tuhan yang utus, pasti Tuhan yang urus semuanya dari awal dengan sampai akhir. Oke, kalau Tuhan utus pasti Tuhan urus. Ya. Kalau Tuhan tuntut pasti Tuhan tuntun. Ya, Siap, bener. langsung jadi caption itu. Ya. Oke, jadi bener ya, keluarga Syadai juga Canda bahwa ya ikut sama Tuhan itu pokoknya manut ya. Yes. Manut baik, nurut, pokoknya nurut apa yang Tuhan mau, bukan lagi apa yang kita mau. Tapi bukan berarti juga kita enggak bisa minta ya sama Tuhan ya sampaiin aja apa yang jadi kerinduan kita, sampaiin aja apa yang jadi keinginan kita, kebutuhan kita sama Tuhan. Dan Jericho pengen bagiin juga bahwa kalau Jericho sendiri sih yang nggak tahu Canda, siapa tahu sama lah ya, bahwa apa yang lagi Jericho kerjain ini kayak Jericho anggap sebagai proposal gitu lah sama Tuhan. Ini ada proposal, Jericho kasih ke Tuhan, revisi sampai di ACC, sampai bener-bener di ACC, atau bahkan ketika Tuhan ganti aja nggak apa-apa ya kan. Proposal sampai diganti, kita harus lebih lagi tekun ngerjain apa yang jadi bagian kita, dan Tuhan juga otomatis sih selalu ngerjain apa yang jadi bagiannya Tuhan. Nah, kita yang terlihat ini memang bisanya ngelakuin ya yang terlihat. Nah, Tuhan yang nggak terlihat ya bisanya ngelakuin, bukan bisanya ngelakuin, tapi Tuhan ngelakuinnya yang nggak terlihat, yang nggak terjamah sama kita, yang nggak ngerti sama kita. Siapa tahu bahwa maksudnya siapa yang tahu bahwa seorang anak SD ini waktu itu ya kan di satu tim bisa menang ya di Jakarta levelnya Asia Tenggara. Tapi ternyata setelah menang itu nggak bisa dipakai tadi sertifikatnya. Ini Jericho ulang lagi nggak apa-apa ya, karena Jericho sangat-sangat terberkati juga sih malam hari ini. Setiap minggu malam sih Jericho rindu ada kesaksian yang lebih keren dan semakin keren lagi karena Tuhan kita maha keren. Nah, dapat sertifikat dipakai buat sekolah nggak bisa. Ekspektasinya kan wah ini keren ini ya, ada jalur prestasi dan dalam tanda kutip, terus ternyata nggak bisa. Karena yang bisa, yang pasti ya cuma Tuhan. Di tengah-tengah ketidakpastian dunia ini, satu-satunya kepastian keselamatan hanya milik Yesus Kristus. Bapak kita. Iya. Oke nih keluarga Syadai ya. Terus dengerin radio Syadai FM yang 24 jam mengudara, memberkati ruang dengar kamu dengan pujian-pujian yang menarik, yang keren-keren, yang memberkati ruang dengar kamu tentunya ya. Juga terus dengerin LCD Podcast tiap hari Minggu jam 9. Selesainya mulainya jam 8 malam. Oke, ada Jericho juga penyiar yang keren-keren lain di program-program yang lain. Dan
Siapa Canda ya, Canda juga akan bagiin sesuatu nih, ajakin teman-teman keluarga Shadai untuk join di Youth, silakan. Oke, keluarga Shadai, bagi kalian yang berusia SD, SMA, kuliah. SMP dong. Oh ya, SMP, SMA, kuliah. Ya. Bolehlah siapa aja, umur berapa aja boleh gabung Youth Impact untuk kita bertumbuh bareng-bareng, jadi berkat bareng-bareng buat orang pemuda di sana, di luar sana yang mungkin tidak terjamah, tidak jauh dari gereja ya kan. Mau tahu kita jadi perpanjangan tangan Tuhan, berkati banyak orang di luar sana. Setiap hari Kamis jam 5:30 di Betul, keluarga Allah. Ruang Betel, Yes. keluarga Allah di Jalan Sultan Syahrir 88 Widuran Surakarta. Oke deh. Akhirnya kayaknya udah ya LCD Podcast untuk edisi hari ini. Thank you banget Canda buat waktunya. Wah, ini Canda ini nggak ada persada-persadanya ya. Serius ya? Ya. Ada dikit lah ya. Oke, akhirnya dari kawasan Jalan Jonegara 3A Widuran Surakarta, saya Jericho Neo Yoga, dia Canda Kristus Dikasari. kita pamit dari LCD Podcast. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati. Tos dulu dong. God bless you. Dadah. El Shaddai Podcast. El Shaddai Podcast. El Shaddai Podcast.